Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Rima Hikmatur Rahma, dengan NIM 201411010145. Saya Husna Rapika dengan NIM 2014110136. Dan saya Priska Putasari dengan NIM 2014110128. Di sini kami ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Sebagai tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah tafsir ayat ekonomi dan dosen pengampu Bapak Ahmad Junaidi MPDI. Prinsip dan praktik ekonomi Islam. Di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian prinsip dan praktik ekonomi Islam. Yang kedua, prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang ketiga, pengertian muamalah. Dan yang keempat, praktik ekonomi Islam. Pengertian prinsip dan praktik ekonomi Islam. Pengertian prinsip dan praktik ekonomi Islam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan prinsip dan aturan-aturan syariat Islam yang harus dipatuhi dalam praktik kegiatan ekonomi, mulai dari transaksi jual beli, tukar menukar barang, hingga persoalan hutang piutang. Di sini saya Husna Rapika akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ada terdapat beberapa prinsip dalam praktek ekonomi Islam. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah keadilan sosial, menjauhi riba, tidak bersifat spekulatif, dan adanya pembagian resiko. Yang pertama adalah keadilan sosial. Islam menghendaki praktek ekonomi yang dapat meminimalisir kesenjangan. Prinsip keadilan ini nampak dari pelarangan adanya eksploitasi, baik eksploitasi sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Contoh eksploitasi sumber daya manusia misalnya kontrak kerja yang tidak memperhatikan keadaan pegawai dan lebih banyak menguntungkan pemodal. Adapun eksploitasi sumber daya alam, contohnya adalah pengambilan sumber daya alam secara membabi buta tanpa mempertimbangkan dampaknya di masa depan. Menjauhi riba. Secara khusus, riba yang dimaksud di sini adalah riba qardi atau praktik pengambilan dana lebih atas dana yang dipinjamkan. Di zaman sekarang, praktek ekonomi yang paling sering diidentikan dengan riba adalah bunga bank. Meskipun beberapa ulama masih tidak sependapat dengan pendapat ini, namun secara umum praktik riba dilarang dalam Islam karena dianggap merugikan pihak peminjam. Tidak bersifat spekulatif. Tindakan spekulatif yang biasa disebutkan dalam ajaran Islam adalah perjudian. Namun dalam konteks ekonomi, beberapa praktek ekonomi dianggap memiliki unsur spekulasi yang kental sehingga dianggap menyerupai judi. Praktek-praktek semacam ini terlarang dalam ekonomi Islam. Adanya pembagian resiko. Alih-alih melakukan riba, praktek yang dianjurkan dalam Islam adalah bagi hasil. Praktek bagi hasil menuntut kedua belah pihak untuk bersedia menanggung resiko bersama. Dalam kasus peminjam dan pemberi pinjaman modal, si pemberi pinjaman hanya akan mendapat untung jika si peminjam mendapat untung. Namun jika rugi, maka kerugian tersebut harus ditanggung bersama. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu mengenai pengertian muamalah. Muamalah artinya hal-hal yang termaksud urusan kemasyarakatan seperti pergaulan, perdata, dan sebagainya. Berbeda dengan pengertian dalam fikih, muamalah bermakna tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan urusan lainnya. Pembahasan yang keempat yaitu praktek ekonomi Islam. Islam mengatur seluruh urusan dalam kehidupan kaum muslim, termaksud juga pada masalah ekonomi. Ada cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan juga utang piutang, yang semuanya termaksud dalam kegiatan perekonomian yang diatur dalam Islam. Tujuannya tentu agar kehidupan masyarakat menjadi tertib dan baik, menjaga hubungan satu sama lain tetap rukun, dan menjaga ketertiban pasar dan perbankan tetap aman.
Semua diatur oleh Islam karena manusia dan sifat tamaknya mampu berbuat semaunya sendiri, serakah dan mementingkan diri sendiri, juga mengambil hak orang lain. Jika sudah begitu, masyarakat akan tak tenang, gelisah dan resah dalam menjalankan perekonomiannya. Hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia ini disebut muamalah. Dalam bermuamalah, Islam mengatur agar tatanan kehidupan berjalan dengan baik dan saling menguntungkan. Sekian pembahasan dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.